Ibu dan Bapak sebagai rasa syukur atas telah terlaluinya 50 tahun PUIPTCS ini, marilah kita dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Sunardi. Prof. Nardi, kami persilahkan untuk menyampaikan tausiah sebagai rasa syukur kita atas telah terlampauinya usia 50 tahun. Ibu dan Bapak, Prof. Sunardi. Ibu dan Bapak, Prof. Sunardi. Bapak Ibu, para guru, senior, bahkan maha guru, pimpinan Prof. Kesit. Mungkin saya harus nyebutin satu persatu ini, mohon maaf. Tapi sama seperti Pak Hisam tadi, jadi hilang semua di sini. Karena di depan para guru, maha guru, juga pimpinan di sini, sehingga saya menjadi kehilangan memori, termasuk cuaca dingin yang cukup mencekam. Punten ditukar. Baik, tes. Bapak Ibu, saya akan mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Beserta Ibu, Prof. Ukan, Prof. Kesit, semua profesor, Prof. Opan, Pak Iwan, Prof. Eri, Prof. Johan, banyak Prof. Yayat, Prof. Hai, mungkin Bapak Ibu semua yang lain, Pak Beni. Bawa energi bagi kita semua. Oleh karena itu, saya juga ingin mengajak sekaligus, marilah kita awali majelis hari ini dengan sama-sama menjadikan syukur kepada Allah Ta'ala, yang tentu saja dengan kudroh, irodah, dan juga nusrohnya kita bisa bertemu di sini, bisa melangkahkan kaki, bisa silaturahmi, dan juga bertatap muka, dan mungkin juga bernostalgia. Mungkin sebagian yang senior jarang ketemu, mungkin Prof. Hisam, karena juga dulu banyak ketem di sini, tapi kelihatannya beda kampus, beda gedung maksud saya, dan termasuk agak ke belakang, di belakang, sehingga jarang ketemu. Nah, perkenalkan saya Sunardi, Bro. Yang berikutnya, salam salam. Marilah kita sama-sama panjatkan, semoga tercurah terlimpah pada manusia pilihan Allah, anutan dan penelitian semua, Muhammad bin Abdullah Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, para pengikutnya hingga di zaman, dan tentu saja kita berharap menjadi bagian. Bapak Ibu, saya agak sedikit kebingungan juga memulai dari mana. Tapi yang jelas ini bukan tausiah. Saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu saja untuk melihat realita yang sedang kita hadapi, dengan harapan kita bisa menemukan sesuatu yang kita bisa lakukan, sehingga kita bisa ikut berkontribusi di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di depan kita. Saya pertama mungkin ingin membawa atau menunjukkan fakta-fakta realitas yang kita hadapi hari ini, kemudian sama-sama kita coba mencari tahu asal-usulnya, gitu ya, sebab-sebabnya, dan tentu saja kita berharap menemukan apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi situasi ini. Dan yang terakhir, saya ingin mencoba melihat sama-sama CES itu kedudukannya di mana pada era hari ini. Apakah mungkin nanti kita perlu pertahankan atau bahkan kita tinggalkan, misalkan, naudzubillah. Tapi kira-kira saya ingin mengajukan suatu hujah, suatu dasar bahwa ternyata ekologi adalah salah satu realisasi dari eksistensi kita, dan juga menjadi manhaj bagi seorang mukmin, seorang anggota ekologi lah, kira-kira gitu. Baik, mungkin kalau bisa bantu kan.
Bapak Ibu, ini adalah realita yang gambarnya bagus kan? Realita yang kita hadapi hari ini. Mudah-mudahan masing-masing sudah punya imajinasi di dalam pikiran sendiri-sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Ini hanya sekedar beberapa contoh saja yang bisa saya tunjukkan bahwa hari ini kita menghadapi krisis yang multidimensi. Itu saja. Kalau kita detailkan, tentu saja masalah-masalah yang kita hadapi sangat banyak. Seperti yang ada di gambar ini, beberapa poin yang mungkin bisa mengingatkan kita atau bisa meyakinkan kita bahwa kita sedang menghadapi krisis yang betul-betul multidimensi. Yang pertama, kalau kita lihat pemandangan seperti ini, mungkin ini adalah sekelompok orang yang berada di pengungsian karena persoalan peperangan, ya. Kemudian yang di tengah ini persoalan banjir yang yakin kita juga bisa memahami sebab-sebabnya. Yang pertama mungkin karena kerusakan hutan, atau mungkin juga kalau kita perbesar karena climate change dan sebagainya. Yang sebelah kanan kita melihat ada seekor gajah yang itulah yang sebenarnya menjadi fondamen dari persoalan-persoalan yang muncul. Apakah itu persoalan sosial politik, apakah itu persoalan ekonomi, persoalan lingkungan dan sebagainya. Jadi saya ingin mengajak nanti menghubungkan dengan peran dan posisi ekologi, supaya kita bisa merasa yakin bahwa ekologi atau CES ini sesuatu yang berharga yang harus kita pertahankan. Next kan? Oke. Nah, karena ini persoalan keadilan, nanti saya akan jelaskan sedikit mengapa itu berakar pada dasar yang paling dasar sekali, gitu ya, yakni keadilan. Nanti akan jelaskan. Dan oleh karenanya, persoalan-persoalan yang kita hadapi itu menjadi concern manusia, concern kita semua. Karena semuanya terkait dengan kehidupan manusia dan itu berpangkal dari kebutuhan yang paling asasi, yang disebut fitrah manusia. Salah satunya yang paling dasar adalah fitrah tentang keadilan. Jadi manusia itu menginginkan, mencintai keadilan. Oleh karena itu setiap persoalan menjadi concern kita semua. Dan oleh karena itu, di dalam Quran sangat jelas bahwa persoalan keadilan itu adalah persoalan yang paling utama dalam kehidupan manusia. Bahkan kalau kita mengacu dalam salah satu surah, ini di surah Al-Hadid ayat 25, Allah berfirman, "A'udzubillahi laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna mahmul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist." Ya. Sungguh kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami menurunkan bersama mereka kitab dan raca keadilan agar manusia dapat menegakkan keadilan. Liyaquman nasu bil qist. Jadi Rasul diturunkan di tengah-tengah manusia, diberi kitab, diberi raja, supaya manusia bisa menegakkan keadilan. Karena keadilan itu adalah salah satu nilai yang paling dasar di dalam ajaran agama, termasuk di dalam kebutuhan atau interest manusia. Oleh karena itu, Quran menegaskan, keadilan adalah sesuatu yang sangat mendasar, dan itu nanti munculnya persoalan-persoalan dari ketidakadilan, itu efeknya ke dalam banyak aspek. Nah, saya ingin menegaskan, keadilan itu adalah ide, gagasan yang paling otentik dari ajaran Islam. Setiap mukmin, setiap muslim harus punya concern, harus punya perhatian terhadap keadilan. Concern harus punya perhatian. Baik, next kan. Nah, Bapak Ibu, ini untung saya bawa ke PN. Nah, Bapak Ibu, ini untung saya bawa bonceng ya. Bonceng. Baik, sebelum kita meneruskan efek-efek dari persoalan-persoalan keadilan yang dilanggar, saya ingin mengajukan suatu definisi. Kenapa tadi persoalan sosial, politik, sebuah keadilan sosial, keadilan politik, atau mungkin persoalan lingkungan, itu semuanya berakar pada suatu
persoalan yang fundamental yaitu keadilan, karena kalau kita melihat definisi yang disampaikan oleh Imam Ali tentang keadilan, apa itu keadilan? Keadilan adalah what usyai'un fi mahali. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hari ini mungkin kita punya perspektif yang terbatas tentang keadilan. Mungkin keadilan distributif dan sebagainya. Tetapi dalam ajaran Islam termasuk pandangan-pandangan para sahabat itu menunjukkan bahwa ternyata keadilan itu memiliki lingkup yang sangat luas. Kalau kita lihat Imam Ali dia mengatakan wat usyai'un fi mahali, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau sesuatu itu dicabut dari tempatnya, ke tempat yang asalnya, maka dia telah melanggar keadilan sebenarnya. Atau kalau boleh kita definisikan dengan cara yang lain, menempatkan hak-hak sesuatu pada posisi asal. Ini adalah keadilan dalam perspektif Islam. Dan juga seringkali kita mengatakan hak itu adalah kebenaran. Jadi kalau kita bisa sintesiskan, jadi adil itu bermakna menerima dan mempertahankan kebenaran-kebenaran dari segala sesuatu. Yang itu menjadi pegangan kita. Kita tidak boleh mencabut hak-hak atau kebenaran-kebenaran yang melekat pada tiap-tiap sesuatu. Nah ini saya berharap sudah mulai membawa imajinasi bahwa ekologi atau ilmu ekologi itu kita berbicara tentang keadilan. Kita mempelajari spesies, mempelajari ekosistem yang masing-masing punya kedudukannya masing-masing, punya peran dan punya sendiri, yang itu menjadi penopang dari sistem yang sangat adil, yang sangat harmonis. Next ya kan? Dan Bapak Ibu, kalau kita melihat secara jelas, jadi keadilan Allah itulah yang sebenarnya meliputi segala sesuatu. Apakah makhluk yang paling besar yang disebut makrokosmos, atau mungkin sistem dari planet bumi ini, atau mungkin sistem tubuh kita. Semuanya diciptakan oleh Allah berdasarkan prinsip keadilan. Semuanya dikelola oleh Allah, diatur oleh Allah berdasarkan prinsip keadilan. Kita bisa melihat kalau kita berbicara sesuatu yang besar, misalkan tata surya barangkali. Ada sentral dari tata surya disebut matahari, kemudian dikelilingi planet-planet dan yang jumlahnya ada mungkin berapa? 9 kah atau 7 kah? Yang ini semuanya bergerak teratur sesuai kodratnya. Dan sampai hari ini kita tidak pernah mendengar adanya benturan-benturan itu karena semuanya bekerja, berfungsi sesuai dengan tugasnya masing-masing yang ditakdirkan oleh Sang Pencipta. Jadi kalau salah satu berhenti melawan kehendak Sang Pencipta, kodrat Sang Pencipta, pasti alam itu akan hancur. Allah menegaskan dalam satu surah, was-sama'a rafa'aha wa wadu'al mizan. Langit telah ditinggalkan dan dia telah menciptakan timbangan keadilan dan keseimbangan. Jadi kalau kita melihat harmoni yang ada di alam semesta, ini adalah keadilan Allah, keadilan ilahi yang sedang bekerja. Berikutnya, kalau kita juga lebih dalam misalkan melihat susunan tubuh kita. Next ya kan? Kalau kita melihat lebih detail, alam yang lebih kecil yang disebut dengan mikrokosmos tubuh kita menemukan banyak sistem yang kompleks, yang rumit untuk dikaji, yang tidak akan pernah habis menjadi sumber pengetahuan. Dan itu kita yakini, kita rasakan sistem dalam tubuh itu bekerja sangat indah, sangat harmoni. Dan itu menjadi suatu sistem yang luar biasa, yang mestinya mengantarkan kita pada kekaguman kita kepada Sang Pencipta. Dan sistem tubuh ini diciptakan dengan prinsip keadilan. Badan kita semua itu dikelola oleh Allah berdasarkan prinsip keadilan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Ya ayyuhal insanu ma gharraka fa'adala. Jelas sekali Allah menunjukkan, wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Mulia? Yang telah menciptakanmu, lalu menyempurnakanmu, lalu mengadilkanmu. Membentuk tubuhmu secara adil, seimbang, harmonis. Fa'adalah. Jadi keadilan Allah itu meliputi segala sesuatu. Dan itu yang tadi kebenaran-kebenaran dari segala sesuatu. Dan itu menjadi hak-hak dari segala sesuatu. Yang tidak boleh kita cabut dari individunya. Kita bisa membayangkan hidung itu kenapa dua?
Kenapa menghadapnya ke bawah? Kalau hidung menghadap ke atas, kita bisa bayangkan kalau hujan turun. Dan kita bisa bayangkan kalau hidung itu lubangnya satu, kalau pilek kita bernafas seperti apa. Itu membuktikan keadilan Allah bekerja pada objek-objek yang di alam semesta. Baik makrokosmos maupun mikrokosmos. Bisa kan? Apalagi kita yang sering fokus pada mempelajari ilmu-ilmu yang terkait dengan planet kita ini yang kita cintai. Dengan ekologi, dengan ilmu lingkungan. Semua yang kita pelajari dari sini sebenarnya adalah proses-proses yang berbasis pada keadilan ilahi. Mestinya kita menyadari itu. Kita diajarkan sejak awal masuk di lembaga ekologi atau CES ini dengan dasar-dasar ekologi. Yang itu sebenarnya dikenalkan sebuah jejaring yang berlaku di dalam planet ini. Dan itu prinsipnya itu adalah keadilan. Kalau seekor burung dia punya peran sebagai konsumen tingkat satu, atau mungkin ada juga yang konsumen tingkat dua. Kemudian kemudian dalam jaring-jaring kehidupan, jaring-jaring makanan itu kemudian ada juga produsen, kemudian ada top predator dan sebagainya. Itu menjadi bukti bahwa planet ini, sistem bumi ini disusun oleh suatu yang ditopang oleh individu-individu atau penduduk yang memang punya tugas dan perannya masing-masing. Dan itu membangun sebuah interaksi sehingga planet bumi itu menjadi planet yang sangat harmoni. Itu yang menjadi bukti, saya ingin membuktikan saja Bapak Ibu, bahwa alam semesta, makro, mikrokosmos, planet bumi, semuanya diciptakan, diatur, dikelola oleh Allah dengan prinsip keadilan. Yang ini mestinya mengantarkan kita kepada kekaguman kepada Sang Yang Maha Bisa. Nah, ini menjadi dasar menurut saya bagi kita semua untuk memerankan diri harusnya seperti apa kita itu hadir di tengah-tengah kehidupan yang sementara ini. Kira-kira gitu. Terus kan? Nah, sekali lagi itulah keadilan, itulah keseimbangan yang ada di alam semesta ini. Dan sekali lagi, keadilan itu, ide keadilan itu adalah gagasan yang paling genuine, yang paling otentik dari ajaran agama Islam. Mestinya kita sekali lagi menjadi orang-orang yang sangat concern terhadap memelihara keadilan, menegakkan keadilan. Ada ayat-ayat yang lain yang menyebutkan untuk menegaskan bahwa keadilan adalah tanggung jawab kita semua. Allah berfirman, "Al-Syaitan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuksirul mizan." Ini surat Ar-Rahman. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu. Mungkin kita sudah mulai membayangkan bahwa sebut keadilan itu tidak hanya bertumpu pada keadilan sosial atau keadilan ekonomi. Karena kita sudah mengenali keadilan itu meliputi segala sesuatu, maka pikiran kita harus kita perluas bahwa ternyata tanggung jawab kita tidak hanya berbicara penegakan keadilan di dalam masalah-masalah ekonomi atau sosial atau politik, ternyata kita harus menjaga keadilan alam semesta ini supaya tetap harmoni, supaya tetap sustainable. Itu yang jadi ini tugas yang tanggung jawab dan yang sangat berat. Kita coba lihat ini dulu. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, jadi keadilan Allah itulah kemudian yang berangkat dari jejaring dari tiap-tiap individu, tiap-tiap penduduk dari planet ini, membentuk jejaring yang saling menghubungkan, itulah yang sebenarnya menopang dari harmoni, menopang dari sustainability dari alam semesta ini. Itu yang paling penting. Dan saya merasa mulia bekerja dengan Bapak Ibu semua di dalam kajian atau dalam tema-tema ekologi, ilmu lingkungan, sustainability. Karena itu, kalau menurut saya itu adalah bagian dari ilmu Allah yang sebenarnya mestinya mengantarkan kita mengenal Allah lebih baik dan menjadikan kita kagum dan tunduk patuh kepada Allah. Berikutnya Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita berbicara keadilan, itu satu hal yang memang itu prinsip di dalam Islam, dalam Quran. Ini menjadi harus betul-betul dipahami, jadi tanggung jawab spesies yang namanya manusia, karena dia diberi akal. Penduduk yang lain, yang non manusia, dia tidak sanggup memikul ini, karena dia tidak punya akal, tidak punya kesadaran. Nah, tadi sekali lagi, keadilan itu satu sisi, satu dimensi dari tugas kita. Yang itu sebanding kalau menurut saya, atau sisi lain dari ibadah kita kepada Allah. Tauhid kita kepada Allah. Maksud saya,
ibadah kita itu kepada Allah tidak akan sempurna, tidak akan terrealisasi tanpa kita menegakkan keadilan. Atau kalau dibalik, kita pun tidak bisa menegakkan keadilan tanpa kita mengabdi kepada Allah. Mudah-mudahan mulai membayang-bayangkan kenapa ada hubungan antara keadilan dan ibadah kepada Allah. Karena manusia itu punya akal, ditugas oleh Allah sebagai wakil Allah di muka bumi, dan dia harus menjalankan amanat Allah. Tidak mungkin dia bisa menjalankan amanat Allah kalau dia tidak mengetahui aturan Allah yang berlaku. Jadi manusia ibadah kepada Allah harus dibuktikan dengan penegakan keadilan yang berlaku ada di alam semesta. Ya kalau dibalik, kalau kita tidak memahami keadilan Allah yang berlaku pada alam semesta ini, kita tidak akan bisa menyempurnakan pengabdian kita kepada Allah. Jadi dua hal ini seperti dua sisi satu mata uang. Yang kalau satunya hilang, tidak akan bernilai uang itu. Jadi keadilan, tauhid atau ibadah kepada Allah satu kesatuan yang harus kita pertahankan. Allah berfirman untuk menegaskan saja, A'udzubillahi wa ma arsalnaka min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ayatnya ada? Belum ada ya? Oke, terpisah ya. Ini yang artinya ini ada di surah 21 ayat 25 Bapak Ibu. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah. Ini dua perintah besar, satu menegakkan keadilan, satu mengabdi kepada Allah. Satu kesatuan saling terhubung, yang satu menjadi realisasi dari yang lainnya. Nah itu Bapak Ibu, mungkin dasar-dasar yang mudah-mudahan bisa mengantarkan pikiran kita bahwa dua hal tadi tidak bisa kita pisahkan, dan saya yakin kita bisa membayangkan bahwa itu adalah hal-hal yang sudah ada di depan kita, tetapi harus kita pertegas gitu ya, supaya kita lebih komit terhadap tugas-tugas tersebut. Bapak Ibu, saya mencoba merundutkan jalan pikir saya ini. Ya. Kalau kita tadi sudah dua punya prinsip ya, yang kita pahami untuk membuktikan realisasi kita sebagai manusia, maka tentu saja pengetahuan itu harus kita peroleh, gitu ya. Harus kita peroleh semuanya. Bagaimana beribadah kepada Allah dan bagaimana keadilan-keadilan Allah yang berlaku di alam semesta ini. Kita itu seringkali, mohon maaf, sangat pintar untuk melihat, ya, kita itu seringkali sangat pintar mendefinisikan peran dari spesies-spesies yang lain. Tumbuhan itu perannya apa? Kemudian konsumen tingkat satu ya, dengan bermacam-macam spesies, itu perannya apa saja di dalam alam semesta ini. Kemudian juga mungkin kelompok-kelompok ya, konsumen tingkat dua, kemudian top predator dan sebagainya. Itu kita fasih berbicara itu. Tetapi seringkali kita lupa menempatkan kita sendiri sebagai spesies yang punya akal untuk menjawab sebenarnya kita tugas dan peran kita itu apa. Yang itu seringkali kita lupa. Saya belum pernah melihat textbook yang berbicara tentang ekologi atau ilmu lingkungan yang secara sepakat menempatkan bahwa manusia dengan kemampuan akalnya itu memiliki tugas dan peran tertentu. Dan itu akan memiliki efek, sementara kita yakin bahwa spesies yang lain, makhluk yang lain, itu memiliki perannya masing-masing. Bahkan kalau menurut surah Toha ayat 50, mudah-mudahan. Jadi Allah menegaskan, ini perdebatan antara Fir'aun dengan Musa. Ketika Musa ditanya, siapa sih sesungguhnya Rabb kamu? Musa, bukankah aku? Kok bukan aku? Musa menjawab, qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Musa menjawab, Robku ini adalah zat yang telah menjadikan segala sesuatu itu bentuknya masing-masing dan memberikan hidayah masing-masing. Jadi kalau kita lihat air, batu, tanah, rumput, burung, ayam, harimau, planet bumi, galaksi, semuanya itu dibentuk oleh Allah. Dan masing-masing punya tugasnya sendiri-sendiri. Dengan apa? Dengan karakter alamiahnya masing-masing. Dan itulah penopang keadilan yang. Tapi sayangnya dalam kajian-kajian kita, ilmu lingkungan maupun ekologi,
belum ada textbook yang bersepakat bahwa manusia itu mestinya punya peran tertentu. Sehingga akhirnya karena ini dibuat mengambang, manusia itu akhirnya membuat tujuan-tujuannya sendiri, membuat peran-perannya sendiri. Yang ini disebut sangat antroposentris, sangat berpusat pada diri manusia. Kalau manusia itu punya visi, punya tujuan yang sangat egosentris, pasti dia akan mengabaikan hak-hak dari segala sesuatu. Pasti dia lupa akan tugas dia menegakkan keadilan yang ada di alam semesta ini. Ini menurut saya poin yang sangat penting. Jadi ketika seseorang itu gerakan hidupnya dikendalikan atau didorong oleh, saya sering mengatakan, kalau seseorang itu tidak dipandu oleh kesadarannya, artinya dia bisa menetapkan dirinya, tugas dan fungsinya apa, pasti gerakannya itu dikendalikan oleh alam bawah sadar. Dan alam bawah sadar itu dibentuk oleh satu keumuman, yang kedua oleh insting. Jadi kadang-kadang kita keluar rumah, ke kampus, ke kantor, ke tempat-tempat yang berharga. Seringkali kita tidak menegaskan sebenarnya peran saya di tengah-tengah alam semesta ini apa. Kita bisa menunjukkan setiap spesies yang di luar kita punya peran dan tugas yang tertentu, tapi kita lupa tugas kita sendiri. Akhirnya orang bergerak dikendalikan oleh alam bawah sadar. Apa yang umum berlaku itu kita ikuti. Jadi kita bergerak dari rumah, berangkat pagi, pulang malam, itu sebenarnya itu lebih banyak didorong oleh alam bawah sadar yang dibentuk oleh peristiwa-peristiwa yang umum di depan kita, disebut keumuman. Dan yang kedua, mungkin didorong oleh insting. Bapak Ibu, insting itu bekerja tanpa akal pikiran. Kalau saya lapar, saya nggak perlu berpikir kalau saya lapar untuk menghilangkan lapar saya, apa yang harus saya lakukan? Pakai akal kita. Otomatis pasti mencari makanan untuk menghilangkan rasa lapar. Sama juga rasa haus. Sama juga lawan jenis dan sebagainya. Tapi itu insting, tidak berangkat dari kesadaran. Dan itu lemah. Dan mungkin belum tentu cocok. Jadi sekali lagi kalau seseorang manusia itu menetapkan tujuannya sendiri, kemudian dia sangat antroposentris, pasti punya kecenderungan untuk melanggar hak-hak sesuatu yang ada di sekitar kita. Dan itu akan merusak. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, mestinya kita menjadi spesies yang punya sarana yang lebih, yang superior dibanding dengan makhluk lain. Mestinya kita sampai pada kesadaran dan menetapkan, menemukan tujuan, peran kita sebagai manusia di tengah-tengah alam semesta ini sebagai apa. Bapak Ibu, nah seringkali ini barangkali ilustrasi yang menunjukkan, seringkali di dalam jaring-jaring kehidupan, dalam ekologi, kita menempatkan manusia itu menjadi orang yang, menjadi spesies yang paling superior. Karena tadi, pasti orang akan menyelamatkan dirinya, akan mengutamakan interestnya, oleh karena dia tempatkan di paling puncak. Atau mungkin bisa, nah mestinya ketika kita melihat kita punya tugas tertentu, maka kesadaran itulah yang membimbing kita untuk memposisikan kita ini siapa, di mana, dan harus berbuat apa. Dan mungkin dalam konteks ekologi, kita bisa tempatkan manusia itu adalah bagian salah satu saja penduduk yang ada di planet bumi ini, yang ada di alam semesta. Bapak Ibu, ini mungkin sudah menjelang materi-materi terakhir. Jadi memang kita harus sudah menegaskan bahwa kita adalah makhluk yang diberi akal dan harusnya bangun kesadaran kita dan menemukan serta menetapkan peran dan tugas kita di alam semesta ini. Kalau tidak, kita akan dikendalikan oleh alam bawah sadar yang dibentuk oleh keumuman dan dibentuk oleh atau didorong oleh insting. Karena insting itu bekerja otomatis, tidak perlu akal pikiran. Apakah kita akan rela menjadi spesies yang hanya didorong oleh kebutuhan-kebutuhan biologis, makan, minum, mencari tempat perlindungan, mencari pasangan? Atau ada sesuatu yang mesti yang lebih berharga dari itu? Kalau Allah memberikan tugas kepada kita sebut khalifah fil ard, itulah mengapa sebenarnya akal dan kesadaran itu kita butuhkan. Dan sekarang hari ini mestinya kita menyadari itu, bahwa kita harus menegaskan tujuan keberadaan kita ada di sini. Nah, ini mohon maaf kalau mungkin tidak runut. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, saya sejak mungkin tahun 90-an jadi mahasiswa, saya angkatan 88 dengan Pak Teguh.
masuk di biologi, kemudian mungkin tahun kedua sudah main ke sini sering ngetemnya di lab gitu. Jadi sampai sekarang saya merasa bahwa saya berada di tempat yang penuh berkah. Kenapa? Karena kita berinteraksi dengan kebijaksanaan Allah. Kita memahami keadilan-keadilan Allah yang mestinya membuat kita kagum dan sujud bergantung hanya kepada Allah. Di samping kita punya kepentingan-kepentingan instrumental dengan pengetahuan kita. Kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di manusia. Jadi sesungguhnya lembaga ini, CES, itu lembaga yang menurut saya itu jarang ada tandingannya. Terus terang. Diri kita menjalankan tugas kita gitu, untuk memelihara atau mengimplementasikan atau merealisasikan khalifah fil ard, memelihara, mengelola bumi ini. Nah, sekali lagi, tapi tentu saja ilmu-ilmu yang diajar, saya meyakini bahwa ilmu yang diberikan di sini luar biasa. Karena tadi kita berinteraksi langsung dengan kebijaksanaan Allah, kemuliaan Allah, dan juga keadilan Allah yang memang itu menjadi pemandu kita untuk mengelola planet ini. Dan saya yakin tentu saja ilmu-ilmu yang diajarkan di fakultas-fakultas lain juga bermanfaat, khusus menempatkan ilmu pengetahuan menjadi Tuhan yang melupakan manusia dari kekagumannya, ketundungannya kepada Sang Pencipta. Nah itu jadi akhirnya menjadi dua sisi mata uang yang juga, atau dua sisi apa namanya, pisau ya gitu, yang bisa melukai dua pihak. Di satu sisi kita berinteraksi dengan ilmu-ilmu yang mestinya luar biasa, tapi di satu sisi kalau kita tidak bisa mengantarkan mahasiswa mengenali keadilan Allah, kemudian mengagumi kebesaran Allah, maka itu menjadi kecelakaan buat kita. Ada seorang menanyakan kepada saya, apa bedanya kalau begitu seorang intelektual dengan seorang tukang sihir? Kita ini disebut oleh orang lain sebagai alim, orang-orang yang ilmu, orang yang berpengetahuan. Bahkan disebut juga sebagai guru, orang yang membukakan jalan berpikir murid mestinya. Bahkan disebut kelompok intelektual. Tapi pertanyaannya, apakah pengetahuan kita itu yang kita peroleh itu hanya berhenti di manfaat-manfaat instrumental atau mengantarkan kita pada kebesaran Allah, kebijaksanaan Allah, atau juga tadi menggiring pada ketundukan kepada Allah. Kenapa tadi ada yang bertanya, kenapa kok disebut apa bedanya kelompok intelektual dengan ahli sihir? Karena prinsipnya ahli sihir itu mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa dan menjauhkan seseorang dari Allah. Kalau kita mengenalkan ilmu pengetahuan, kemudian orang itu menjadi mendewa-dewakan ilmu pengetahuan, maka itu pada prinsipnya, kata orang, itu setara, mohon maaf nih, mungkin kata-kata yang tidak bagus, ya tadi, karena kita menyulap, orang itu jadi lupa, karena orang jadi menuhankan ilmu pengetahuan. Artinya, Tuhan-Tuhan baru itu bisa diciptakan oleh orang-orang seperti kita, yang mengaku intelektual, yang punya akal. Mestinya sebaliknya, karena kita tadi berinteraksi dengan keadilan Allah, berinteraksi dengan kebijaksanaan Allah, yang mestinya orang itu jadi kagum
dan tunduk sujud hanya kepada Allah. Saya berharap ada nuansa yang lain yang ke depan yang kita bisa bangun di CES ini, yang lebih bisa menggabungkan antara ilmu pengetahuan dengan kesadaran diri. Yakni apa? Kesadaran tentang tugas dan tanggung jawab manusia. Menegakkan keadilan dan juga tunduk sujud ibadah kepada Allah. Bapak Ibu, kalau itu kita terima, maksud saya CES hari ini bergulat dengan ilmu-ilmu yang luar biasa. Mestinya kita menempatkan CES ini menjadi sesuatu yang berarti. Karena CES adalah wadah atau media bagi realisasi keberadaan kita. Jadi kalau saya akan sangat senang, mungkin kalau bisa bersepakat, ini lembaga harus dipertahankan, bukan ditinggalkan, atau dibiarkan merana. Prof. Pam, saya tidak ingin mengatakan bahwa CES hari ini merana, tidak. Maksud saya, kalau kita tidak punya penilaian, tidak punya penghargaan, karena kita tadi dengan keilmuan yang luar biasa, dan kita ditinggalkan banyak orang, maka CES bisa menjadi merana. Jadi saya ingin mengingatkan, kita sulit menemukan lembaga yang keilmuannya itu langsung berinteraksi dengan Allah, keagungan Allah. Yang mestinya menjadikan kita menjadi orang yang wise, kemudian lebih komit terhadap persoalan-persoalan kerusakan lingkungan, karena kerusakan lingkungan itu tadi adalah ketidakadilan yang terjadi di tengah-tengah kita. Nah, oleh karena itu, saya berharap secara pribadi, mungkin juga pimpinan, juga Bapak Ibu yang lain, ke depan kita akan terus mengembangkan peran dan kontribusi CES ini di tengah-tengah perhelatan akademis atau mungkin di masyarakat kita gitu ya, sehingga realisasi perwujudan kita bagi manusia yang punya tugas khalifah fillah itu menjadi tepat. Jangan jadikan tempat ini suatu tempat yang terlupakan, yang kemudian peran-peran yang strategis dalam konteks spesies yang namanya manusia itu menjadi hilang. Nah, itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan sebagai sekedar, tadi ini bukan tausiah, saya mencoba mengajak melihat situasi dan kondisi yang atau realitas yang ada di depan kita, kemudian kita mencoba mencari tahu asal usulnya, akar penyebabnya,